Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam ya, tergantung teman-teman nontonnya ini di waktu kapan ya. Berjumpa lagi dengan saya, Aditya Mulya, dalam pertemuan praktikum satelit cuaca. Nah, ini merupakan pertemuan kelima kita. Dua pertemuan lagi kita akan menemui UTS ya. Tetap semangat untuk rekan-rekan semuanya. Dan pada pertemuan kelima ini gitu ya, saya akan membahas ya yang dengan tema yang berkaitan dengan identifikasi jenis awan. Oke, langsung saja check it out. Lupa saya klik. Next. Oke. Ini terkait dengan jenis-jenis awan ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan pengantar lah istilahnya, jadi semacam pengantar. Jadi untuk jenis-jenis awan mungkin teman sudah banyak yang tahu gitu ya. Sudah banyak pada yang tahu terkait dengan awan itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya jenis awan rendah ya, atau singkatannya low clouds ya istilahnya ya. Kemudian ada jenis awan menengah atau mungkin disebutnya awan middle clouds, dan juga yang ketiga yang terakhir yakni awan tinggi ya atau high clouds. Nah, ketiga jenis awan ini dibedakan menurut dengan ketinggian dari si awan itu tadi gitu ya. Dibedakan berdasarkan ketinggian dari si awan tersebut. Kalau untuk awan rendah itu meliputi ada jenis awan nimbus 100 ya. Untuk awan rendah ini ada awan nimbus 100, kemudian ada awan 100 ya. Ini awan 100 itu yang ini. Ini. Kemudian awan stratocumulus ya, kayak semacam 100 istilahnya menyebar gitu ya, tapi dia ada kayak apa ya? Perintilan-perintilan gitu ya, atau gumpalan-gumpalan kecil-kecil gitu ya. Menyebar tapi dia berbentuk gumpalan-gumpalan. Itu namanya stratocumulus. Tapi kalau dia menyebar lurus gini doang gitu ya, set gini doang, itu namanya awan 100. Kemudian dia bergumpal sendiri tapi nggak menyebar, dia disebutnya awan cumulus ya, awan cumulus kayak gini nih. Nah, ini disebutnya awan cumulus. Kemudian ada awan spesial nih ya, ini awan spesial nih ya, yang ketinggian dasar awannya, ketinggian awannya ya, itu dari awan rendah hingga ketinggian nyampe ke awan tinggi. Dan ini merupakan awan yang paling sangat amat ditakuti ya, baik itu di dalam penerbangan, pelayaran, kebencanaan dan sebagainya. Ini awan yang perlu diwaspadai. Ini merupakan awan cumulonimbus ya. Dia bisa tumbuh ya, bisa tumbuh dari di bawah 2000-an meter ya sampai di atas 7000-an meter. Jadi ini awan yang sangat berbahaya karena ini memiliki banyak teman-temannya nih ya, dan banyak teman-temannya ini yang berbahaya untuk lingkungan maupun untuk di bidang penerbangan, pelayaran dan lain sebagainya. Ini yang sangat amat dikhawatirkan, dikhawatirkan ya. Ini yang sangat amat perlu diwaspadai bagi semua kalangan. Ini awan yang memiliki banyak kerugian ya di lingkungan kita. Oke, lanjut ya. Oh ya, dia kalau secara bentuknya nih ya, dia bentuknya menjulang ke atas ya. Jadi dia bisa tumbuh ke atas itu tergantung seperti kemarin ya, labilitas atmosfernya. Jadi ketika di atmosfernya itu mendukung untuk pertemuan awan-awan konvektif gitu ya. Dia yang awalnya cuman jadi, dia sebenarnya sumbernya tuh ini nih, si CU ini ya. Sebenarnya CU dia bentuknya sebenarnya kayak CU gitu ya. Cuman karena didukung kondisi lingkungan dan juga kondisi atmosfer yang labil dan sejenisnya itu, dia bisa tumbuh sampai ketinggian seperti ini. Inilah spesialnya si awan cumulonimbus. Kemudian ini ya batasnya kurang lebih dia dari 2000 meter atau 6500 feetan untuk awan jenis awan rendah. Kemudian untuk awan menengah ini ada yang jenisnya ada dua ya, ada alto cumulus, kemudian ada awan alto stratus ya. Jadi kalau alto cumulus ya berarti dia bentuknya awan menengah yang berbentuk kayak gumpalan-gumpalan ini ya. Tapi kalau dia bentuknya kayak menyebar gitu ya, halus gitu ya, dia namanya alto stratus. Jadi istilahnya kayak 100 tapi awan 100 tapi di ketinggian di atas 2000 meter sampai 7000 meter gitu ya. Kemudian awan cumulus di ketinggian 2000 sampai 7000 meter. Ini sebutnya alto cumulus sama alto stratus. Kemudian untuk awan tinggi ya, awan tinggi itu ada banyak macamnya, ada 3 ya. Ada yang pertama cirrus seperti ini bentuknya ya, halus gitu ya, kayak bulu-bulu ayam gitu ya.
Kemudian ada cirrocumulus ya, kayak semacam cumulus tapi dia di ketinggian yang lebih tinggi lagi sehingga bentuknya lebih kecil-kecil gitu ya, kayak apa ya, polkadot titik-titik ini ya, titik ini gitu ya kalau dilihat ya. Tapi banyak gitu ya. Kalau cuma halus gini doang tuh kan cirrus. Dan kalau mungkin teman-teman pernah pernah apa namanya? Pernah menemui fenomena halus seperti ini ya, cincin gini, ada matahari kemudian ada cincinnya. Nah, ini merupakan awan cirrus 100 ya, yang dia ketika kena matahari dan gak ada awan lain gitu ya, maka materinya terlihat ada cincinnya seperti ini, ada halo around the sun ini ya, berarti ini ada awan cirrus 100 ya, jadi awan ke awan 100, cuma dia ketinggian di ketinggian awan tinggi tapi bentuknya halus ya. Makanya dia menjadi halus seperti ini, bentuk kayak ada cincinnya gitu. Padahal sebenarnya ini ada awannya gitu kan. Awan yang ada di sini merupakan awan cirrus 100. Makanya kita bisa melihat bentuknya seperti cincin seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini kalau tadi menurut ketinggiannya ya, kalau di sini kita melihat meninjau awan itu berdasarkan suhunya ya. Jadi kalau berdasarkan suhunya itu awan rendah umumnya dia dari lapisan permukaan ya. Nggak permukaan juga sih ya, tergantung ya. Dia sampai ketinggian suhunya 0 derajat Celcius. Mungkin teman-teman yang pernah naik gunung ya, pernah naik gunung gitu ya, entah itu di Gunung Gede atau mungkin di gunung-gunung yang lain gitu ya. Kadang kan pernah ngerasain yang kayak namanya kabut gitu ya, kayak kabut, kayak ngerasain kayak kabut. Itu kalau teman-teman ngerasain di situ kabut, tapi kalau teman-teman lihat dari daerah yang lebih rendah gitu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang di gunung terus ngeliat dari yang di apanya gunung ya, saya ngeliat dari jauhnya ya, dari jauh gunung itu kelihatan kayak ada awannya. Nah itu memang awan sih sebenarnya, cuman karena terjadi di permukaan seperti itu makanya dia disebutnya sebagai kabut. Dia bisa mungkin suhu 10 derajat, mungkin 12 derajat gitu ya, atau mungkin 15 derajat itu bisa terbentuk awan-awan rendah ya. Dan di lapisan ini gitu ya, dia tidak ada icing ya, no icing. Jadi dia tidak ada butir-butir esnya. Beda ketika di awan menengah ya. Ketika di awan menengah, dia itu awan menengah tumbuh itu dari suhu 0 derajat sampai dia suhunya minus 38 derajat Celcius ya. Nah, di awan menengah ini gitu ya banyak apa namanya? Di lapisan ini gitu ya ada banyak partikelnya ya. Ada apa istilahnya? Ada tetes-tetes air gitu ya, ada butir-butir es gitu ya dan jenisnya. Tapi ini umumnya yang campuran seperti ini tuh umumnya adanya di awan konvektif ya, awan CB. Dan ini yang lapisan yang berbahaya untuk penerbangan karena ketika nanti ada pesawat yang melintasi awan CB yang ada butir-butir es, ntar tahu-tahu es yang menjadi butir-butir air ya, yang butir-butir air itu akan menjadi es, kristal es, maka awannya akan ditutupi oleh es-es seperti ini gitu ya. Sehingga ini sangat berbahaya untuk penerbangan. Beda lagi ketika kita udah nyampe di lapisan awan tinggi ya. Di lapisan awan tinggi itu suhunya di atas berapa nih ya, 40-an nih ya, 40-an, di bawah ya, di bawah 40-an gitu, atau mungkin di bawah 38-an ini gitu ya, dia masuk awan tinggi. Dan kalau awan tinggi ini isinya cuman kristal-kristal es doang gitu ya. Dan ini agak safety ya, lebih safety di lapisan ini gitu ya untuk penerbangan dibandingkan di lapisan yang ini. Ini yang berbahaya untuk penerbangan di wilayah Indonesia. Ya, ini berdasarkan suhunya ya, dari awan rendah itu sampai 0 derajat Celcius, awan menengah dari 0 hingga minus 38 atau mungkin minus 40 gitu ya. Kemudian kalau awan tinggi itu dikurang dari itu. Dan kalau khusus awan Cibi ya, awan Cibi itu, dia apa istilahnya dia itu memiliki semua elemen ini gitu ya. Dia bisa tumbuh sampai lapisan ini semua itu dia bisa mencakup semuanya, kemaruk ya. Cibi ini awan yang kemaruk ya. Dia nggak cukup di lapisan di rendah tapi dia bisa sampai di lapisan di awan tinggi. Oke, next. Nah, ini mungkin kaitan dengan kanal satelit Himawari 8 yang mungkin teman-teman kemarin udah sempat saya jelaskan gitu ya. Jadi di Himawari 8 ini ada dari kanal band 1 sampai band 16 alias dia bisa menangkap yang gelombangnya itu radiasi elektromagnetiknya di kanal visible sampai kanal IR. Ya. Jadi dia di kanal visible sampai di kanal IR doang. Jadi kalau di bawahnya itu seperti ultraviolet dia atau mungkin di atasnya ini kayak semacam radiasi yang lebih panjang lagi gitu ya. Dia nggak bisa nangkep gitu ya. Nggak bisa nangkep. Jadi dia kanal satelit 508 cuma di kanal visible sama infrared. Dan di kanal visible mungkin teman-teman udah tahu ya dari 0,4 sampai 0,7-an ya. Jadi di sini dia
Kalau di kanal 158 dia kanal visible itu dari band 1 sampai band 3 aja. Ini batasan si kanal ketutupan nggak apa deh ya. Dia batasannya kanal visible-nya itu dari band 1 sampai band 3. Dia merupakan kanal visible. Sedangkan kanal infrared itu dari band 4 sampai band 16 ya. Dari band 4 sampai band 16 ini semuanya kanal infrared, cuman dibagi-bagi ya. Ada yang near infrared alias infrared dekat gitu ya. Atau mungkin ini short wave infrared ya atau WiFi ya. Kalau di apa namanya di GMS LPD atau di saat itu dia yang kanal WiFi ini itu sebenarnya kanal infrared, cuma ada di jelasan ini. Kemudian kalau infrarednya lebih panjang gitu ya, itu dia ada di band dari band 11 long wave infrared dari band 11, 12 sampai band 16. Ini katanya karakteristik panjang gelombang ya yang ditangkap oleh satelit Himawari 8. Oke, next. Nah, kaitannya dengan fungsi kanal visible sama infrared tadi ya. Jadi kalau kanal invisible secara umum kan dia citranya itu berasal dari pantulan sinar matahari ya yang mengenai awan. Jadi dia harus ada si mataharinya. Kalau nggak ada matahari, maka dia tidak akan mendapatkan data sama sekali ya, nggak ada datanya sama sekali. Makanya kalau untuk kanal visible itu dia adanya hanya dari pagi sampai sore ya, tergantung radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian kalau citra awan ini yang dihasilkan oleh kanal visible itu menampilkan tekstur awan yang lebih baik. Jadi bentuk awan itu kelihatan lebih jelas gitu ya. Untuk tekstur awannya dibandingkan kanal infrared. Kemudian untuk kanal infrared ya, dia itu citranya berasal dari radiasi yang dipancarkan oleh awan ya. Jadi dia itu mau pagi, siang, malam ya, asalkan si awannya memancarkan radiasi, maka kita akan mendapatkan datanya. Jadi kita bisa mendapatkan datanya selama 24 jaman. Selama 24 jaman. Nah, di kanal infrared ini gitu ya, citra dapat memberikan gambaran umum seberapa tinggi awan ya. Karena kita kan mengetahui kaitannya dengan suhunya awan kan. Jadi kalau semakin tinggi otomatis tadi ya, semakin tinggi atau mungkin di lapisan awan tinggi gitu ya, dia suhunya akan semakin rendah atau semakin minus. Jadi kita bisa tahu ini awan rendah, menengah atau mungkin awan tinggi. Itu dari kanal infrared. Kalau dari kanal visible kita tahu ya bentuknya lebih jelas yang mana gitu, lebih nampak yang mana. Antara kanal infrared sama kanal visible. Oke, next. Nah, ini ya kita masuk ke temanya untuk identifikasi awan. Jadi kalau teman-teman mau mengidentifikasi awan gitu ya, ada dua metode ya, ada dua metode. Yang pertama kita identifikasi menggunakan metode subjektif. Kita gunakan metode subjektif gitu ya. Yang kedua, kita gunakan metode objektif gitu ya. Jadi kalau subjektif itu kita cuma melihat secara langsung ya, oh ini gitu ya. Bentuknya seperti ini mungkin ya. Oh, dia warnanya lebih terang ini gitu. Itu secara subjektif ya. Jadi misal antara saya mungkin ya, antara mungkin yang temennya. Misal dari Ilim gitu ya, antara Ilim Med A mungkin sama si Made Agus Med B. Ini ngelihatnya nanti akan menjadi beda gitu ya. Antara si awan A sama awan B ini nanti bisa beda gitu ya. Karena melihatnya hanya secara subjektif ya. Kalau menurut Ilim, oh ini nggak terlalu terang kok. Bisa jadi menurut Made Agus, oh ini udah terang nih gitu ya. Atau mungkin menurut Mas Raka, nggak ini sedang-sedang aja ya, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap gitu ya. Jadi kalau metode subjektif itu mungkin masih bisa ada dua versi jawaban atau mungkin tiga versi atau lebih ya, tergantung masing-masing orang menafsirkan dari hasil atau gambar tersebut. Beda ketika kita menambahkan metode objektif, itu istilahnya kita menggunakan perhitungan. Jadi kalau kita menggunakan metode objektif, itu kita menggunakan perhitungan. Jadi angka sekian udah pasti gitu ya, angkanya misal minus 60. Nah itu antara Mas Raka, Mas Inlim, dan juga Mas Made Agus, itu nggak mungkin ada perdebatan lagi. Oh iya ini angkanya 60. Udah fix, nggak mungkin satu orang melihatnya mengetahui angkanya oh 60 ya enggak ini enggak 60 ini 50 tahun itu kan udah fix angkanya segitu kan jadi nggak bisa diperdebatkan lagi. Itu perbedaan ada dua metode ya dalam identifikasi awan, ada metode subjektif, ada metode objektif. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya dalam mengidentifikasi awan dengan metode subjektif ya kita juga bisa melihat dari kanal visible ya kan tadi cuma ada dua citra ya dua kanal ya, visible sama infrared. Nah kalau dari kanal visible itu sendiri gitu ya, prinsip identifikasinya ya tadi ya menggambarkan intensitas pantulan cahaya matahari ya, reflektannya ya. Nah di sini kalau kita ngeliat dari kanal
citra atau citra visible, awan-awan tebal gitu ya, dia memiliki kandungan uap air yang tinggi gitu ya. Jadi awan tebal itu dia memiliki kandungan uap air yang tinggi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia ketika memantulkan, karena dia kandungannya tinggi, maka dia akan memantulkan lebih banyak cahaya matahari ya, sehingga dia akan terlihat lebih terang ketika awan itu merupakan awan-awan tebal. Nah, awan-awan konvektif terlihat lebih terang dibandingkan awan-awan stratiform karena mengandung lebih banyak butiran air dan juga lebih tebal. Sama ya, awan konvektif dia terlihat lebih terang ya dibandingkan awan-awan stratiform. Jadi urutannya itu dia istilahnya lebih terang dulu ya dibandingkan awan-awan yang stratiform. Stratiform juga mengandung uap air gitu ya, cuman dia nggak sebanyak si awan konvektif. Jadi awan konvektif itu terlihat akan lebih terang ya berdasarkan pantulannya. Kemudian meskipun sama-sama awan konvektif gitu ya, namun awan konvektif tebal jika berkembang pantulannya akan semakin besar. Contohnya awan CG ya, cumulus congestus ya, istilahnya cumulus yang akan menjadi awan CB gitu ya. Akan terlihat lebih terang dibandingkan CU. Jadi lebih terang tingkatannya ya, lebih terang CG dibandingkan CU, dan awan CB akan tampak lebih terang daripada awan CG. Jadi kalau untuk awan konvektif, urutannya dari yang paling terang dulu ya, ada CB, dan dia lebih besar dari CG gitu ya, cumulus congestus, dia lebih besar dari awan CU. Atau kalau tadi di gambar awan dia disebutnya nimbus stratus ya, yang ini ya. Atau dia kadang disebutnya NS gitu ya. Jadi dia awal mulasi CB itu dari CU dulu gitu ya, kemudian menjadi CG atau cumulus congestus atau nimbus stratus gitu ya. SLS cumulus yang semakin tinggi ya, kemudian baru dia menjadi awan CB. Nah, secara umum awan rendah akan terlihat lebih terang dibandingkan awan yang terbentuk di lapisan atas awan tinggi. Nah, contohnya awan stratus ini gitu ya, dia lebih terang dibandingkan awan cirrus. Kenapa? Karena dia memiliki kadang memiliki kandungan uap air lebih banyak dibandingkan si cirrus gitu ya. Sehingga secara pantulan reflektan itu awan stratus terkadang terlihat nampak lebih terang. Kemudian jika terdapat awan CI, cirrus yang tipis gitu ya, bersama-sama dengan awan rendah dan awan menengah, maka awan CI akan tampak tembus pandang. Sehingga awan-awan level bawah dan menengah di bawahnya tersebut juga akan terlihat. Jadi istilahnya CI-nya nggak terlalu nampak gitu ya. Jadi yang nampak itu lebih awan rendah sama awan menengahnya. Karena CI-nya itu terlalu tipis ya kalau ditinjau dari kanal visible. Karena dia kandungan uap airnya itu nggak sebanyak awan menengah sama awan rendah. Jadi dia kadang transparan gitu ya, nggak terlalu nampak. Padahal sebenarnya ada awan CI-nya gitu ya. Cuman karena dia ada awan menengahnya di bawahnya dan juga ada awan tingginya gitu ya. Sehingga dia terlihat seperti transparan. Itu kalau berdasarkan kanal visible ya. Ini subjektif ya. Jadi cuman kita melihat pantulan awannya. Kalau dia semakin terang itu merupakan awan yang memiliki kandungan uap air itu yang lebih banyak. Contohnya urutannya tadi ya ada awan urutannya tadi ya ada CB dulu gitu ya, yang paling terang gitu ya. Kemudian diikuti CG gitu ya, kemudian diikuti CU. Dan juga diikuti oleh awan rendah atau awan menengah ya, yang kandungan uap airnya itu lebih banyak. Baru yang terakhir ada awan CI. Itu kalau berdasarkan kanal visible. Oke, next. Nah, kalau prinsip identifikasi dengan kanal citra infrared gitu ya. Kalau dengan kanal infrared kan ini melihat dari temperaturnya ya, dari suhu awannya ya, radiasi awan yang memancarkan itu ya. Jadi awan dengan puncak awan lebih tinggi terlihat terang. Sementara awan dengan puncak awan rendah itu terlihat lebih gelap. Jadi kalau dia itu semakin tinggi awan, maka warnanya itu akan terlihat lebih terang gitu ya. Dan kalau semakin rendah awan, maka awannya terlihat lebih gelap. Nah, perbanding terbalik di sini ya. Jadi kalau awan CI di sini itu terlihat lebih terang dibandingkan awan rendah seperti 100. Itu terlihat lebih terang si CI gitu ya, karena dia memiliki suhu yang lebih rendah sehingga sehingga kenampakannya itu dia terlihat lebih terang. Tingkat kecerahan warna awan-awan jenis stratiform gitu ya. Awan CI terlihat paling terang, diikuti oleh awan menengah dan juga awan rendah ini ya, seperti yang saya jelaskan di sini ya. Jadi tingkatannya awan tinggi dulu gitu ya, karena suhunya paling minus ya, lebih rendah gitu ya dibandingkan awan menengah. CM ini awan menengah dan juga ST ini awan 100 ya, atau awan rendah. Pada awan-awan yang tipis gitu ya, radiasi dari bawah awan juga teramati ya melalui lapisan-lapisan awan di samping radiasi awan itu sendiri. Hal ini menyebabkan suhu puncak awan yang lebih tinggi
daripada sebenarnya dan dapat berakibat kekeliruan dalam menentukan puncak awan. Ini yang kadang kadang bisa terjadi kekeliruan gitu ya. Jadi contohnya CI seringkali terjadi dari lapisan tipis awan gitu ya, sehingga cenderung diinterpretasikan sebagai CM jika hanya menggunakan kanal IR ya. Jadi hanya menggunakan awan IR itu kelihatan CI itu kadang diinterpretasikan sebagai awan CM gitu ya, karena saking tipisnya. Karena diidentifikasikan sebagai awan CM. Kalau kita cuma menggunakan satu channel ya, kanal infrared. Beda kalau kita menggunakan kanal IR sama kita juga lihat kanal visible, itu kan kelihatan gitu ya. Itu akan kelihatan. Kan kandungan uap airnya kan lebih banyak mana gitu ya. Kalau uap airnya sedikit ya berarti terus dia di kanal IR dia kelihatan terang, berarti dia awan CI gitu ya. Tapi kalau di kandungan uap airnya juga kelihatan putih lebih terang alias kandungan uap airnya lebih banyak gitu ya, maka dia bisa merupakan awan CM. Sedangkan CI yang sangat tebal memiliki puncak awan yang kurang lebih sama dengan awan CB. Nah, ini kadang ya kesulitan gitu ya kita untuk membedakan antara awan CB atau awan CI gitu ya. Kalau cuma melihat berdasarkan satu channel saja gitu ya. Kalau dari kanal IR suhunya sama-sama minus gitu ya, sama-sama rendah gitu ya. Sama-sama minus, mungkin bisa minus 30, minus berapa tadi? Di atas 40 ya, minus 40-an, minus 50-an secara teori tadi ya. Minus 40 atau 50-an gitu ya. Atau mungkin tadi ada yang nyebut 38 ya, 38-an gitu ya. Itu merupakan awan CI atau mungkin awan CB. Itu kalau dilihat dari kanal IR karena kita melihat dari radiasi dari si awannya tadi gitu. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan channel visible, kelihatan lebih terang yang mana? Pasti kan CB terlihat lebih terang dibandingkan awan CI gitu ya. Sehingga itu bisa dipastikan bahwa itu merupakan awan CB. Karena apa? Karena CB itu memiliki kandungan uap air yang lebih banyak gitu ya dibandingkan awan CI. Jadi kalau untuk membandingkan antara awan yang A sama B, baiknya kita menggunakan dua kanal ya, kanal IR sama kanal visible-nya. Stratus atau awan rendah yang memiliki puncak awan rendah suhunya seringkali mirip dengan suhu permukaan gitu ya, sehingga sulit mendeteksi keberadaan awan stratus dengan hanya menggunakan kanal IR. Jadi kalau dari kanal IR doang gitu ya, kadang awan ST ini nggak terlalu nampak gitu ya, karena dia mungkin warnanya terlalu gelap gitu ya, karena suhunya hampir sama dengan suhu permukaan. Jadi dia nggak terlalu nampak, makanya kita harus menggunakan kanal IR sama kanal visible. Kemudian tingkat perkembangan awan-awan konvektif gitu ya, dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi puncak awannya. Jadi yang paling tinggi adalah awan CB yang sedang berkembang, diikuti oleh awan CG, dan yang terendah adalah awan CU yang kurang berkembang. Ini kalau urutan dari awan konvektif ya sama kayak tadi ya. Jadi dia urutannya itu CB dulu gitu ya, CB dulu, baru dia cumulus convectus gitu ya, baru dia awan CU. Ini urutannya kalau berdasarkan awan-awan konvektif gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya secara umum penggunaan kanal citra visible dan kanal infrared gitu ya. Ini sebenarnya kayak semacam rangkuman dari yang tadi ya. Jadi jika awan berwarna putih terang pada inframerah tapi tidak pada kanal visible, maka itu bisa merupakan awan tinggi. Ya. Kalau di kanal infrared ya, dia kelihatan putih terang gitu ya, putih terang. Temperaturnya putih terang berarti dia temperaturnya rendah ya. Ini terang ya. Jadi dia temperaturnya rendah, kemudian dia pada kanal visible dia nggak terlalu terang gitu ya. Warnanya mungkin di sekitaran sini, berarti dia tipis ya. Dia tinggi puncak awannya dia tinggi gitu ya. Tapi dia merupakan awan tipis ya, maka dia bisa disebutnya awan cirrus. Kemudian jika awan tampak putih terang pada kanal visible ya, jika pada kanal visible ini dia kelihatan putih terang ya, putih terang. Kemudian maka kemungkinan awan tersebut gitu ya, tapi tidak pada kanal inframerah gitu ya, dia istilahnya tebal ya, tapi dia di kanal inframerah dia tidak terlalu terang warnanya, alias suhunya dia tinggi ya, nggak terlalu rendah. Berarti dia bisa merupakan awan-awan rendah, lower cloud. Tebal, tapi dia merupakan awan rendah ya. Jadi dia bisa merupakan awan-awan rendah yang lebih yang kayak semacam tebal-tebal gitu ya. Kayak semacam tebal. Secara suhu dia nggak terlalu nggak terlalu rendah ya atau agak tinggi, tapi secara pantulan radiasi matahari dia memiliki banyak uap air gitu ya.
Jadi dia merupakan awan rendah yang memiliki banyak uap air. Bisa jadi itu mungkin awan semacam awan stratocumulus gitu ya. Atau mungkin dia awan CU mungkin ya. Tergantung ini sih brightness-nya sih ya. Tangannya. Kemudian jika citra terlihat sangat putih terang pada kedua kanal gitu ya. Jadi putih terang itu sama-sama di sini gitu ya. Berarti secara ketebalan awan uap airnya dia tebal banget ya. Kemudian secara tinggi puncak awan dia tinggi banget ya. Berarti itu bisa merupakan awan cibi ya. Awan cibi yang sudah matang ya. Karena apa? Karena dia ketinggiannya sampai ke awan tinggi ya. Selain suhunya udah minus banget ya di bawah 40 ya atau di bawah 38 tadi ya. Sedangkan kandungan uap airnya banyak ya. Berarti dia bisa merupakan awan cibi. Yang ke poin keempatnya, jika pada kedua kanal memiliki citra yang saya hapus dulu ya. Jika pada kedua kanal memiliki citra yang dimiliki cukup terang, tapi teksturnya cenderung tidak menggumpal. Bisa itu merupakan awan menengah. Jadi maksudnya terang itu bisa terang-terang yang ada di sini ya. Berarti terangnya bisa ada yang di sini. Nah, ini bisa merupakan awan menengah. Jadi nggak terlalu terangnya sampai di sini gitu ya. Dia adanya cuma sampai di sini. Dan ini bisa merupakan awan menengah. Saat matahari terbenam, awan tidak terlihat putih sama sekali pada citra visible karena refleksi yang kurang. Ya tadi yang seperti dijelaskan di awal ya. Karena kanal visible itu cuma maksimalkan atau memanfaatkan pantulan atau reflektan dari sinar matahari. Awan cumulus memiliki tekstur yang menggumpal. Awan stratus memiliki tekstur yang datar, terutama pada kanal inframerah. Sedangkan awan cirrus cenderung tipis dan tampak putih melalui kanal inframerah. Ini secara secara gambar untuk awan itu ya. Jadi kalau dia semakin terang di kanal inframerahnya berarti suhunya semakin rendah. Kemudian di sini kandungan uap airnya banyak, dia merupakan awan tinggi gitu ya. Kemudian kalau dia suhunya minus banget ya, tapi istilahnya dia nggak terlalu terang gitu ya. Nggak terlalu terang atau mungkin secara visible agak-agak terang-terang dikit gitu ya, agak-agak terang-terang dikit gitu ya. Berarti dia awan tinggi yang tebel. Tapi kalau dia nggak terang berarti alias agak gelap gitu ya warnanya. Dia merupakan awan tinggi yang tipis gitu ya. Kemudian awan menengah ini dia antara kedua itu gitu ya. Awan menengah ini antara itu. Dia dikatakan suhunya rendah. Ya nggak serendah suhu awan cibi gitu ya. Kalau dia secara kanal visible atau kandungan uap airnya atau keterangannya kenerangan warnanya ya, karena kandungan uap airnya semakin banyak kan dia semakin terang ya. Jadi dia secara kandungan uap airnya juga nggak sebanyak awan cibi ya, berarti dia merupakan awan menengah. Begitu juga untuk awan CU ya. Awan CU juga sama ya, jadi ketika dia secara suhu, ini kan awan rendah ya, dia nggak terlalu rendah-rendah banget, nggak terlalu nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, istilahnya sedang-sedang aja. Kanal visible-nya juga, kenampakannya juga, karena uap airnya juga mungkin nggak terlalu banyak, dia bisa menemukan awan-awan rendah ya. Dia ada di range ini. Kaitannya dengan awan rendah. Oke, next. Nah, ini ya. Kalau tadi kan kita berdasarkan istilahnya secara kasat mata melihat gitu ya, antara tingkat kecerahannya ya. Kalau tingkat kecerahan di kanal visible itu dia semakin cerah berarti kandungan uap airnya semakin banyak. Sedangkan di kanal inframerah, ketika dia semakin terang ya, berarti dia suhunya semakin rendah. Berarti itu merupakan awan-awan tinggi. Kalau yang kanal visible itu semakin cerah ya, semakin terang tadi ya, berarti dia semakin banyak kandungan uap airnya. Nah, ini kita lihat lagi ya, identifikasi awan menurut bentuknya. Ini berdasarkan bentuknya ya, atau formnya ya. Jadi awan stratiform yang menyebar ya, puncaknya terlihat rata dan halus bentangan. Jadi kalau stratiform itu cenderung dia kayak rata gini ya, halus gitu ya. Contohnya awan stratus ya, dia memiliki tinggi puncak awan yang tetap dia, tapi awannya sering diasumsikan terbentuknya di sepanjang kontur orografi. Jadi dia cenderungnya kayak gini nih bentuknya awan stratiform. Nah, ini kayak halus gitu ya. Kemudian CI menunjukkan bentuk-bentuk khusus ya. Jadi kalau awan CI atau awan tinggi dia kayak semacam ada goresannya ya. Jadi mungkin kayak gini, tapi nggak terlalu rata gitu ya. Jadi kayak ada semacam kayak gores-goresan kecil gitu ya, tipis-tipis gitu ya. Seperti bulu-bulu halus yang keluar dari awan CB dan bentukan awan berbentuk garis yang tegak lurus arus angin. Jadi dia ngikutin dari arah anginnya.
Kemudian yang ketiga, awan konvektif umumnya terdapat sebagai sekumpulan awan-awan. Jadi dia kalau awan konvektif itu dia umumnya terbentuk dari beberapa klaster awan ya. Dia terbentuk umumnya dari beberapa klaster awan dengan cakupan yang lebih kecil gitu ya. Jika awan-awan tadi, klaster-klaster tadi itu berkembang lebih lanjut gitu ya, maka ini akan bergabung nih, fusion gitu ya. Bergabung. Dia akan bergabung gitu ya. Maka dia akan semakin tebal dan dia akan semakin luas kalau dilihat dari citra satelit. Bentuknya yang awalnya istilahnya kayak apa ya, kayak kerikil-kerikil gini ya. Tapi kalau dia semakin apa ya istilahnya, semakin berkembang itu dia akan menjadi bersatu nih, akan ngumpul lah istilahnya, akan mengumpul menjadi awan konvektif yang lebih tebal dan semakin luas. Urut-urutan awan konvektif tunggal, mulai yang ukuran paling besar hingga terkecil, ini urutannya ya. CB dulu, CG sama CU sama aja kayak yang di kenampakan tadi ya, kenampakan dari warna keterangannya tadi ya, warna kecerahannya tadi ya. Mau kanal infrared, mau kanal visible, mau bentuknya itu sama-sama kelihatan ukurannya lebih gede CB dulu, diikuti CG baru CU. Awan konvektif menunjukkan pola-pola karakteristik seperti bergaris linier, meruncing, atau berbentuk sel-sel. Kalau sel-sel umumnya dia apa namanya awan CU gitu ya, mungkin awan CU bergaris, istilahnya kayak ada garisnya gini mungkin ya, tapi dia agak lebih tebal gitu, itu merupakan awan CB. Bagian tepi atau batas awan konvektif atau awan rendah mudah dibedakan karena terlihat jelas. Sedangkan awan stratiform batas awannya tidak terlihat jelas. Kalau yang menyebar gini dia nggak terlalu nampak jelas itu ya batasnya. Ini menurut bentuknya ya. Kalau tadi yang awal menunjukkan kenampakannya gitu ya, semakin terang. Kalau kanal IR semakin terang berarti dia itu suhunya semakin rendah. Kalau dia kanal visible semakin terang berarti kandungan uap airnya semakin banyak alias awannya semakin tebal. Nah, kalau berdasarkan bentuknya gitu ya, dibedakannya itu kalau awan konvektif gitu ya atau awan rendah gitu, dia terlihat nampak gitu ya, batasannya gitu ya, bentuknya gitu ya. Tapi kalau awan-awan stratiform itu dia tidak terlalu nampak jelas. Kita lanjut ya, berdasarkan susah nih ngomongnya. Berdasarkan teksturnya dan juga berdasarkan pergerakannya. Ini kalau teksturnya kita cuma bisa ngelihat di kanal visible ya. Karena dia merefleksikan pantulan dari awannya tadi ya. Awan-awan stratiform memiliki permukaan awan yang halus dan rata. Jadi dia bentuknya halus dan rata nih. Kalau berdasarkan kanal visible. Kayak semacam ini ya, awan CI tadi ya. Awan-awan kalau yang dari bentuknya tadi ya. Ini kalau dari teksturnya dia halus dan rata. Awan konvektif permukaan awannya kasar dan tidak rata. Ini membedakannya ya antara konvektif atau enggaknya. Kalau dari teksturnya dia kalau awan konvektif berarti dia kasar ya, kasar dan enggak rata, plus enggak beraturan. Sedangkan kalau stratiform dia halus dan rata. Kalau yang ini tadi kan kebalikan di sini ya, kebalikan kalau dari bentuknya ya. Bentuk kalau ini berdasarkan bentuknya, stratiform batasnya itu malah nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi kalau teksturnya dia jelas, kalau teksturnya dia jelas, tapi kalau batasnya dia nggak jelas. Sedangkan awan konvektif itu batasnya ya, batasnya, bentuknya itu kelihatan jelas gitu ya. Oh ini awan konvektif berbentuk seperti ini loh, itu jelas, itu jelas. Tapi kalau untuk teksturnya itu dia tidak terlalu apa ya, teksturnya awan konvektif itu dia kasar ya, nggak rata bentuknya. Nggak rata ya. Kalau awan konvektif ini dia cenderungnya dia teksturnya kasar nggak rata, tapi awan konvektif bentuknya itu nampak jelas ya. Awan konvektif itu berbentuk seperti ini loh, itu jelas bentuknya. Jadi kalau teksturnya dia kasar nggak rata. Kemudian identifikasi awan berdasarkan pergerakannya. Jadi kalau berdasarkan pergerakannya dan juga berdasarkan terhadap waktu itu kita membutuhkan periode yang agak lebih panjang ya. Jadi kita nggak cuma melihat dari satu citra atau satu image ya. Kita harus membutuhkan image yang agak lebih banyak gitu ya. Kita animasikan ya, kalau di GMS LPD kan kita animasikan gitu. Kita animasikan agar istilahnya kita bisa tahu gitu ya pergerakannya kalau awan konvektif itu seperti apa, terus perubahan terhadap waktu awan konvektif itu seperti apa. Jadi kalau identifikasi awan berdasarkan pergerakannya gitu ya. Nah ini kan kalau berdasarkan pergerakannya kan umumnya dipengaruhi oleh si ini ya, umumnya dipengaruhi oleh mana nih. Nah, umumnya dipengaruhi oleh awan ya. Jadi kalau awan angin ya. Umumnya dia dipengaruhi oleh angin. Jadi angin itu di lapisan permukaan cenderung dia bergeraknya itu nggak terlalu kencang gitu ya. Tapi kalau di lapisan atas itu dia lebih kencang. Jadi bentuk angin itu kurang bisa gini. Ini di permukaan kayak gini misalnya.
Ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, di atasnya lebih tinggi lagi, dia akan semakin kenceng. Kecepatan angin tuh kurang lebih dia dari bawah ke atas tuh teksturnya seperti ini. Jadi dia semakin ke atas tuh dia semakin kenceng anginnya, kecepatannya. Sehingga ini ya, berdasarkan pergerakannya gitu ya, gitu ya, maka awan tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan awan rendah. Kalau dilihat dari citra satelitnya. Sehingga awan ST, SC, CU, dan awan-awan rendah lainnya bergerak lebih lambat dibandingkan awan CI. Jadi kalau dari citra satelit, dari kan citranya, itu kelihatan awan tinggi itu berubahnya pergerakannya lebih cepat. Misal nih ya, ini Pulau Jawa gitu ya. Anggap aja ini Pulau Jawa. Yang awalnya di sini, nah ini tahu-tahu dia setelah sejam kemudian dia bergerak ke sini. Nah ini bisa dipastikan bahwa ini kemungkinan awan-awan yang memiliki tinggi puncak yang apa ya, yang lebih dari berapa tadi? Lebih dari 7.000-an kali ya. 7.000-an ya, saya lupa tadi. Supaya ini merupakan awan tinggi. Gitu. Ketika berdasarkan citra satelit dia bergeraknya cepat gitu. Tapi kalau dia misal di sini, terus jam kemudian dia masih di sini gitu ya. Oh, berarti ini merupakan awan rendah. Ini berdasarkan pergerakannya. Kalau dilihat dari citra satelit, beda ya kalau teman-teman melihatnya di lapangan gitu ya. Misalnya dari bawah gitu ya. Ini kan melihatnya dari atas ya. Kalau dari bawah, teman-teman mungkin melihat, oh awan ini pergerakannya cepat, ini merupakan awan rendah. Kalau berdasarkan mungkin kalau teman-teman belajar pengamatan udara permukaan ya, awan rendah itu umumnya kalau dilihat dari bawah itu bergerak agak semacam cepat gitu ya. Jadi kita tahu pergerakannya. Mungkin teman-teman pengalaman juga pernah lihat ya, awan tuh kayak bergerak gitu ya di lapisan bawah. Tapi kalau yang di atas dia kayak stasioner gitu ya, nggak bergerak sama sekali. Itu kalau dilihat dari bawah. Beda kalau kita ngeliatnya dari atas gitu ya. Kalau ngeliat dari atas satelit itu umumnya pergerakannya si awan tinggi itu cenderung bergerak lebih cepat gitu ya. Karena di lapisan ketinggian yang lebih tinggi itu kecepatan anginnya juga akan semakin kencang. Kemudian awan-awan tebal yang menjulang tinggi seperti CB dan CG bergerak dengan kecepatan angin rata-rata dari level-level awan, sehingga gerakannya lebih lambat dibandingkan awan CI gitu ya. Karena awan CB sama CU ini dia dari ketinggian awan rendah ya hingga awan tinggi menjulang seperti ini gitu ya. Jadi dia apa ya pergerakannya itu nggak secepat awan CI gitu ya. Karena awan CI kan cuma di atas doang gitu ya. Ini sedangkan ini kan dia istilahnya dari sini didorong nggak terlalu kencang gitu ya. Di sini baru yang agak kencang gitu. Jadi pergerakannya itu nggak secepat awan-awan CI gitu ya. Dia pergerakannya nggak secepat awan-awan CI. Kemudian identifikasi awan dengan perubahannya terhadap waktu. Gitu ya. Awan-awan konvektif, bentuk dan tinggi puncak awannya itu berubah lebih cepat. Jadi bentuknya tuh kelihatan bedanya itu lebih cepat gitu ya. Karena masa hidupnya pendek. Jadi misal ini awan CB seperti ini, ECU seperti ini gitu ya. Nanti dia akan berubah menjadi CB. Itu bentuknya akan berubah cepat menjadi lebih gede lagi dan mungkin bisa lebih gede lagi gitu ya. Ini berdasarkan perubahan terhadap waktu gitu ya. Jadi bentuknya tuh kelihatan lebih beda. Gitu. Misal jam 7 ngeliat seperti ini, 7.30, dia semakin gede nih. Wah ini berarti merupakan awan-awan konvektif gitu ya. Kalau kita ngeliat perubahannya semakin cepat gitu ya. Dengan waktu dia berubahnya kelihatan bentuknya itu lebih cepat bedanya gitu ya. Itu merupakan awan-awan konvektif. Kemudian bentuk dan tinggi puncak awan-awan stratiform itu lebih lambat perubahannya. Jadi kalau contoh awan-awan stratiform itu dia perubahannya nggak terlalu signifikan cepatnya seperti ini. Gitu ya. Nggak secepat awan-awan konvektif. Contoh CB dan CI, maka CI relatif sedikit perubahannya jika diamati bentuk dan pola awannya daripada awan CB. Ya benar ya, jadi kalau awan CB kan dia perubahannya misal seperti ini, dari CU dulu gitu ya, misal ini CU, kemudian ini CG gitu ya, kemudian ini CB ini nanti juga akan punah ya, sehingga dia akan mungkin bisa menyebar menjadi awan-awan rendah atau mungkin awan rendah atau mungkin awan tinggi ya, tergantung lapisan mana yang dia masih akan tetap bertahan. Beda kalau sama awan CI, misal bentuknya seperti ini gitu ya, halus ya, gini gitu. Nggak gini juga sih ya, dia bentuknya halus dia, anggapannya gini ya, rata gini halus. Nah ini dia sejam kemudian masih kayak gini ya, berarti ini kemungkinan bisa jadi awan CI, atau mungkin 2 jam kemudian masih sama. Dan ini bisa merupakan awan-awan tinggi. Oke, next ya. Ini contohnya ya, perbedaan jenis awan dari kanal infrared dan kanal visible ya. Ini contohnya kalau apa namanya? Kanal visible ya, dia masih agak nampak warna putih gitu ya. Karena kan berdasarkan pantulannya ya, berarti dia masih ada kandungan uap airnya. Ini awan stratus atau fog ya. Yang kalau fog kan yang terjadi di kabut di di gunung-gunung tuh ya, di dataran lebih tinggi. Kalau kita di sana kita ngerasainnya oh ini fog nih. Tapi kalau kita ngeliat dari permukaan itu awan stratus tuh.
Nah, kalau dari kanal infrared, karena suhunya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya, nggak sampai minus, maka dia nggak terlalu nampak seperti ini. Kemudian ini awan altokumulus atau awan alto stratus ya. Teman-teman bisa melihat, nah, bahwasannya, nah ini tadi ya, kalau awan rendah bentuknya itu terlihat nampak atau lebih jelas gitu ya. Kalau dilihat dari kanal visible. Nah, ini kalau berdasarkan kanal visible, ini ada awan altokumulus atau mungkin awan alto stratus atau mungkin gabungan keduanya gitu ya. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Seperti ini. Putihnya nggak terlalu putih-putih banget gitu ya. Terus berdasarkan kanal infrared, dia juga nggak sampai terlalu putih-putih banget gitu ya. Ini kayak semacam abu-abu gitu ya kanal infrared. Nah, ini merupakan awan-awan menengah ya. Kalau dari kanal infrared kelihatan ada warnanya seperti ini, nggak kayak awan rendah ini ya. Sedangkan di visible bentuknya seperti ini, oh ini merupakan awan-awan menengah. Kemudian ini untuk awan CU ya, awan CU bisa terlihat ya, dia berbentuk kayak apa ya, kayak kumpulan-kumpulan titik-titik gitu ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini merupakan awan-awan CU ya, awan CU. Dan kalau lihat dari kanal infrared, karena suhunya nggak istilahnya nggak rendah-rendah banget gitu ya, dia bentuknya ya semacam ini gitu, kenampakannya di kanal infrared. Ini juga yang untuk awan rendah lainnya, stratocumulus juga sama, dia bentuknya seperti ini ya. Dia kayak ini, cumulus tapi dia menyebar gitu ya. Strato gitu ya, menyebar gitu ya. Ini stratocumulus bentuknya seperti ini kalau kanal visible. Kenampakannya lebih jelas. Jadi sekali lagi kalau kita pakai kanal visible, itu kelebihan lainnya itu penampakannya kelihatan lebih jelas. Dan di sini dia nggak terlalu nampak ya infrared karena suhunya relatif sama gitu ya. Kalau kanal visible dia nampak gitu ya. Bentuknya itu kelihatan nampak, teksturnya kelihatan nampak. Kemudian ini untuk awan CB ya, awan CB. Nah, ini teksturnya kelihatan kayak semacam seperti ini ya. Nah, ini. Dan ini kalau dari kanal IR dia sama-sama putih seperti ini. Nah, ini untuk untuk awan CB ya. Ini untuk kanal CI, awan CI, dia dari kanal IR dia dilihatnya putih gitu ya. Dibandingkan yang awan-awan lain, dibandingkan ya. Kanal IR yang ini sama yang ini kan lebih putih ini kan. Dibandingkan awan menengah lebih putih ini. Dibandingkan awan menengah CU kan lebih putih ini, masih menang ini. Berdasarkan awan stratocumulus, ini lebih menang ini, lebih putih ini. Berdasarkan awan stratus juga sama ya. Kanal infrared lebih terang ini gitu. Terus kalau dilihat dari kanal visible, karena kandungan uap airnya nggak terlalu banyak, gitu ya, dia nggak secerang awan-awan yang ini ya, stratocumulus yang ini atau mungkin nggak seterang kanal CU yang ini gitu, sehingga dia nggak terlalu nampak terang. Tapi kalau dari kanal infrared dia agak lebih nampak ya, agak lebih terang dibandingkan awan-awan SC, CU, stratus atau mungkin awan menengah. Ini perbedaan jenis awan ya, ini secara subjektif ya, berdasarkan kanal infrared dan juga visible. Oke, next. Nah, di sini contoh kasus ya. Ini contoh kasus kita pakai teori yang tadi ya. Pakai teori yang tadi di mana kalau kanal visible itu dia semakin putih ya, semakin putih kan dia merefleksikan kandungan uap airnya ya. Berarti dia merupakan awan-awan tebal. Kalau kanal infrared dia semakin putih, itu menunjukkan berarti bukan semakin putih ya, istilahnya semakin terang gitu ya. Suhunya menunjukkan dia merupakan suhunya itu rendah. Berarti dia memiliki tinggi puncak awan yang lebih tinggi. Berarti dia ada di lapisan atas lah istilahnya gitu. Dan ini ya kalau misal dia nggak terlalu terang gitu ya, berarti dia merupakan awan-awan yang tipis gitu ya, awan-awan yang tipis. Kandungan uap airnya rendah berarti kan. Jadi dia merupakan awan-awan tipis. Kemudian ketika dia berdasarkan kanal infrared dia juga nggak terlalu terang, itu berarti dia merupakan awan-awan rendah. Ini ya kita pakai teori ini ya. Ini ada contoh kasus ya. Ada ini saya lingkarin A, B, C, D, ya. Kemudian ada E, F, sudah nampak ya F ya. Ini G di sini, ini G. Ini G. Dan ada H. Ya, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ya. Ada berapa kanal ini ya. Ini yang pertama yang di bawah ini mungkin teman-teman bisa melihat ini merupakan kanal visible ya. Kanal visible, kemudian ini merupakan kanal infrared. Kita masuk yang A dulu ya. Yang A dulu mungkin ada yang mau menjawab, kira-kira nggak bisa jawab juga ya. Jadi mungkin saya langsung saja ya.
Jadi untuk yang A ini gitu ya, yang A ini kan kalau dilihat secara kanal apa namanya? Kanal infrared ya. Kanal infrared ini dia apa namanya? Dia terang gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan nih kalau dia terang nih. Dia merupakan awan ini infrared ya. Dia merupakan awan tinggi ya. Awan tinggi kan ada dua ya. Ada yang beneran awan tinggi yang cirrus tadi, atau mungkin dia merupakan awan tinggi itu yang merupakan CB yang tingginya sampai ke awan tinggi, tinggi puncak awannya. Jadi dia kalau yang terang-terang seperti ini A, H, F, ini ya, A, F, G ini juga lah. Hitungannya dia termasuk agak lebih terang lah ya. Kelihatan agak kenampakannya lebih terang itu merupakan awan-awan yang memiliki suhu yang rendah. Kita ngomongin ini ya temperaturnya. Ya memiliki suhu relatif yang lebih rendah. Nah, ini kita lihat yang A dulu ya. A secara kanal infrared dia terang gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan tadi. Kanal visible si A ini itu tidak seterang B, C, H, G ya. B, C, H, G. Dia nggak seterang B, C, H, G. Nggak juga seterang E, enggak. Ya kurang lebih lah ya. Berarti dia itu kandungan uap airnya berarti sedikit ya. Karena apa? Karena dia nggak seterang B, C, H, G. Lihat nih, B di kanal infrared itu dia nggak terlalu terang. Tapi di kanal visible dia terang banget. Berarti dia kandungan uap airnya itu banyak. Sehingga ini merupakan, karena kan tadi kan cuma ada dua jawaban ya. Antara awan tinggi, CI, atau mungkin cirrus ya, atau mungkin awan CB gitu ya. Kalau dilihat kanal infrared dia terang, tapi kanal visible dia nggak terlalu terang, berarti dia merupakan awan cirrus. Betul ya? Mungkin ada yang jawab awan cirrus, berarti dia benar. Ini merupakan awan-awan cirrus. Kemudian yang kedua, kita masuk yang ke B ya. Ke B, ini berdasarkan citra infrared, ya, dia nggak terlalu terang. Kalau infrared dia nggak terlalu terang, berarti dia bisa merupakan awan menengah atau awan rendah. Kita lihat nih ya, kita bandingkan B sama C ini ya. Kita bandingkan B sama C lebih terang mana? Lebih terang B kan ya? Lebih agak terang B ya. Lebih agak terang B. Berarti secara suhu, awan-awan yang di B ini cenderung lebih apa ya? Lebih rendah ya, lebih rendah. Iya, lebih rendah dibandingkan awan-awan yang ada di C. Ini ya, kalau dari kanal infrared ya. Berarti kalian teman-teman bisa ngeliat ya bahwa di B ini cenderungnya itu memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan yang C ya, kalau dilihat dari kanal infrared. Tapi kalau dilihat dari kanal visible, awan B sama C ini juga sama-sama terang banget ya. Berarti keduanya memiliki apa namanya? Kandungan uap air yang lebih, bukan yang lebih ya, kandungan uap air yang lebih tebal ya kalau dibandingkan yang A ini tadi. Berarti B merupakan apa? Secara suhu dia nggak terlalu rendah-rendah banget ya, tapi kalau secara kandungan uap air dia tebal. Lihat B ini ya, cakupannya seperti ini. Nih, cakupannya seperti ini. Jadi kira-kira ini merupakan awan apa? Ya, dia merupakan awan-awan menengah. Dia merupakan awan-awan menengah. Bisa jadi itu altostratus, bisa jadi itu cumulus, atau bisa jadi itu keduanya, antara cumulus dan juga altostratus. Ya. Kita lihat ya, secara kasat mata ya, B sama C dari kanal infrared. Ini sekali lagi metode subjektif ya. Jadi bisa jadi antara A, B, C, D itu melihatnya berbeda. Oh, lebih terang C kok. Nggak tahu ya kalau ada yang bisa mengatakan lebih terang C ini dari mana gitu. Tapi yang kalau jelas selama insya Allah mata kita sehat ini, kita pasti bisa melihat B ini lebih terang dibandingkan yang C. Sehingga kita bisa langsung lanjut ya ke C ya. Sehingga ketika B ini dia lebih terang dibandingkan C, C kan otomatis berarti dia lebih memiliki suhu yang lebih tinggi ya, alias dia merupakan awan-awan rendah. Kalau B ini merupakan awan menengah di antara sini, berarti yang C ini merupakan awan rendah. Karena apa? Karena dia keterangannya, warna apa ya? Tingkat kecerahannya ya, jangan ngomong keterangan ya, kayak keterangan meneran. Tingkat kecerahannya itu nggak secerah yang B. Tapi kalau kita ngeliat dari kanal visible, kalau ini kan berdasarkan suhunya ya, kalau kanal visible, ini keduanya sama-sama cerah. Berarti keduanya sama-sama memiliki kandungan uap air yang banyak. Berarti yang C, karena dia lebih rendah, itu merupakan awan stratus. Yang SC ke I lagi, ke apa namanya? Kebuka lagi, nggak apa lah ya. Ini ya, yang C ini kelihatan dia apa namanya?
merupakan awan stratus ya, stratus. Karena dia berbentuknya halus rata gitu ya, halus rata. Terus dia secara kenampakan bentuknya ya, teksturnya juga ya. Dan secara infrared dia nggak terlalu terang dibandingkan yang B atau mungkin yang A, berarti dia kemungkinan merupakan awan rendah. Karena dilihat dari kanal visible itu dia memiliki kandungan uap air yang lebih banyak jika dibandingkan awan cirrus. Yang D juga sama ya, yang D ini nggak secerah yang B ya, sehingga dia merupakan awan rendah ya. Dimana kalau di kanal visible itu kelihatan kenampakannya seperti ini ya, warnanya terang seperti ini. Berarti dia kandungan uap airnya lebih banyak dibandingkan yang A. Dia merupakan awan-awan stratocumulus ya, awan stratus yang berbentuk kayak semacam gumpalan-gumpalan juga. Nah, ini memiliki bentuk ya seperti ini. Ini yang D. Kemudian yang E, mungkin ada yang tahu yang E. Ini rekan-rekan mungkin ada yang mau jawab, ini merupakan awan apa? Sambil dilihat ya. Secara kanal infrared, dia memiliki struktur warna yang kurang lebih dia masih di bawah A ya. Ini jelas dia masih di bawah A, nggak seterang A, berarti dia nggak sampai awan tinggi ya. Bisa jadi opsinya dia antara awan menengah dan awan rendah. Ini kalau dari kanal infrared. Kemudian kalau dari kanal visible, tingkat kecerahannya dia itu tidak secerah yang C sama B ya. Alias mungkin kandungan uap airnya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak yang kanal-kanal ini ya. Berarti ini merupakan awan apa? Nah, ini merupakan awan CU ya. Ini merupakan awan-awan CU. Kelihatan dari bentuknya yang gumpalan-gumpalan ini. Ini kan ada gumpalan-gumpalan kecil ya, kayak bulat-bulat kecil nih. Ini saya warnain dulu. Ini kayak ada semacam ini bulan-bulan kecil nih. Nah, ini merupakan awan-awan CU yang dia merupakan sel-sel tunggal. Ini merupakan awan CU yang ini. Nah, ini merupakan awan-awan CU. Jadi kalau secara kenampakan awan CU ini nggak seputih ST, sama-sama awan rendah atau mungkin SC. Kenapa? Karena dia kandungan uap airnya nggak sebanyak mereka. Karena kalau awan status kan dia istilahnya kayak lebar gitu kan, luas gitu. Sehingga dia kandungan uapnya lebih banyak dibandingkan awan-awan CU. Ini yang E. Lanjut E, kemudian F ya. Ini teman-teman lihat nih F nih ya. F nih dia terang nih ya. Dia terang nih. Dia terangnya tuh hampir sama kayak yang A dan juga yang H. Dia hampir sama. Yang G masih terangan yang F ya. Masih terangan yang F. Berarti otomatis dia suhunya itu kemungkinan sama kayak ini ya. Cirrus. Berarti ada opsi nih. Antara ini merupakan awan tinggi atau merupakan awan konvektif. Kita lihat dari kanal visible-nya sekarang. Dari tingkat kecerahannya. Ini cerah banget ya. Cerah banget nih dibandingkan yang A. Dibandingkan yang A, yang F ini cerah banget. Berarti dia ini merupakan awan Cibi ya. Awan Cibi. Karena dari kanal infrared itu memiliki suhu yang relatif minus banget ya, rendah banget. Berarti dia itu suhunya rendah banget, berarti dia sampai di awan tinggi ya, dengan puncaknya sampai di awan tinggi. Opsinya ada dua, ada awan tinggi semacam Cirrus dan kawan-kawannya, atau mungkin ini merupakan awan konvektif, awan Cibi yang ketinggiannya sampai di awan tinggi. Kemudian kita lihat lagi di kanal visible-nya. Kanal visible-nya secara tingkat kecerahan si awan Cibi ini tadi gitu ya. Si awan Cibi ini tadi itu tingkat kecerahannya sama gitu ya, sama dengan awan-awan rendah atau mungkin awan-awan menengah, alias kandungan uap airnya itu lebih banyak atau mungkin banyak lah ya, semacam ya istilahnya banyak lah ya, kandungan uap airnya banyak. Berarti kalau secara kanal visible itu dia banyak, kandungan uap airnya banyak, berarti dia merupakan awan-awan tebal, awan-awan tebal ya, denser cloud ya. Karena dia merupakan awan tebal dan suhunya minus banget, ya, berarti dia merupakan awan cumulonimbus. Lanjut yang terakhir ya, bukan yang terakhir, yang G ya. Yang G ini juga dia ini ya, saya gini fokusin ke sini ya. Nih, saya fokusin ke sini. Nih ya, saya fokusin ke sini. Dia seperti ini bentuknya. Warnanya di infrared, berarti dia kan semacam semacam memiliki suhu yang lebih rendah gitu ya dibandingkan C gitu ya. Jika dibandingkan C lebih rendah ini gitu. Jika dibandingkan E atau mungkin D itu lebih rendah ini gitu. Jika dibandingkan B itu juga bisa jadi masih agak lebih rendah ini suhunya ya. Terus secara tingkat, tapi kalau dibandingkan F ya lebih terang F ya, lebih terang F.
Terus secara tingkat kecerahan juga cerah juga gitu ya secara kanal visible. Maka yang seperti ini merupakan awan-awan CG ya, cumulus convexus. Jadi ini semacam awan CB yang belum matang ya. Jadi awan CB yang belum matang ya. Nanti ini bisa jadi dia akan menggabung ya. Jadi menggabung seperti ini di sini atau mungkin ini di sini menjadi benar-benar awan CB. Kemudian yang terakhir yang H ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, bentuknya H ini sama kayak ini ya, sama kayak ini, sama kayak F ini ya. Secara kanal infrared berarti dia suhunya minus ya, suhunya minus nih kalau dilihat seperti ini. Kemudian di kanal visible kelihatan putih seperti ini ya, putih seperti ini. Berarti dia merupakan awan apa? Ya, dia merupakan awan cirrus, tapi dia merupakan cirrus stratus ya. Dia merupakan cirrus stratus karena dia memiliki apa ya istilahnya? Bentuknya ya, kita lihat dari bentuknya kayak semacam rata gini ya, rata seperti ini gitu ya. Bentuknya rata seperti ini, nggak seperti jelas seperti ini ya, kenapa makanya awan CB itu jelas bentuknya seperti ini, tapi dia luas seperti ini. Nggak ada awan CB yang berbentuk seperti ini ya, nggak ada awan CB yang berbentuk seperti ini. Dan di kanal visible dia agak kelihatan terang juga gitu ya, yang ini ya kelihatan terang juga gitu ya. Maka ini merupakan awan-awan cirrus stratus ya, cirrus stratus yang tebal ya. Kalau tadi teman-teman saya balikan ke sini ya, saya balikan ke sini tadi. Nah ini, nah cirrus stratus yang tebal gitu ya, cirrus stratus yang tebal, dia tingkat kecerahannya itu hampir sama kayak yang awan CB sama CB ya. Tingkat kecerahan kanal visible ya saya ngomong ini ya. Tapi kalau yang infrared, tingkat kecerahan dilihat dari suhunya ini sama ya. Nah, ini awan awan C yang tebal, cirrus yang tebal gitu. Itu dia memiliki tingkat kecerahan yang hampir mendekati si kecerahan si awan CB sama awan cumulus convexus. Sehingga dia kenampakannya itu lebih terang dibandingkan awan CM, awan menengahnya, atau mungkin awan rendahnya. Itu kenampakannya lebih terang. Berarti dia merupakan awan tinggi tapi yang thick ya, yang tebal. Oke, begitu ya. Itu kurang lebih identifikasi awan ya. Identifikasi awan dengan menggunakan dua kanal alias dia ini masih menggunakan metode subjektif. Nah, yang terakhir ini menggunakan metode objektif ya. Ini kita menggunakan identifikasi awan menggunakan metode objektif ya. Jadi kalau menggunakan metode objektif itu kita menggunakan dua kanal ya. Kita menggunakan dua kanal infrared 1, infrared 2, dan ini WV ya. Jadi infrared yang gelombangnya yang masih pendek tadi ya, near infrared ya kalau dilihat di awal tadi. Nah, ini dari ketiga kanal ini kita gunakan digital number-nya ya. Digital number-nya yang mana dia menunjukkan bahwa ini itu merupakan DN ya, digital number yang sudah dikonversi menjadi nilai suhu dalam satuan Kelvin. Nah, ini kalau secara metode objektif ya, kita menentukan batas temperatur tidak ada awan itu dia 2093 Kelvin ya. Jadi dikatakan itu nggak ada awan samsek ya, atau nggak ada awan sama sekali ketika suhunya 293 Kelvin. Atau kalau dalam derajat Celcius itu dia 20 derajat Celcius. Itu dikatakan tidak ada awan. Lebih tinggi dari itu apalagi gitu ya. Dan dia dikatakan merupakan awan awan mungkin awan rendah ya, di atas inilah ya suhunya. Di bawah ini yang jelas ya. Dan dia dikatakan awan menengah. Ini saya tulis ya, misal tidak ada awan ya. TK ya, tidak ada awan. Ini susah banget ya kalau pakai laptop nulis-nulis ini. Ini 20 derajat Celcius. Kemudian kalau awan menengah itu dia dikatakan ada awan menengah ketika dia suhunya 275. Dia suhunya 275 derajat Kelvin, atau kalau dikurangi 273 itu dia 2 derajat Celcius. Ini AM. Awan menengah dia 2 derajat Celcius. Berarti awan rendah AR ya, awan rendah itu dia dari 20 sampai 2 derajat Celcius. Atau mungkin kalau secara teori tadi sampai 0 ya. Sampai dikatakan sampai 0. Itu merupakan awan rendah. Awan tinggi gitu ya. Awan tinggi dia temperatur awan tinggi ya. Dia 240 derajat Kelvin, atau kalau dikurangi 273 dia berarti ini awan tinggi ya. Awan tinggi itu apa sih tulisannya? Apa ya? Awan tinggi tulisannya gimana sih?
awan tinggi AT ya, saja AT ya. Berarti dia minus 33 derajat Celcius. Atau mungkin itu juga bisa merupakan awan konvektif. Nah, kalau kita ngeliat kondisi awan CB, ini secara rumusnya kita bisa menggunakan ya, mengurangi kanal infrared 1 dan kanal infrared 2. IR1 dan IR2. Ini kita kurangi, kita dapatkan nilai 2 derajat Kelvin. Kurang dari sama dengan 2 derajat Kelvin. Atau kita bisa menggunakan kanal IR dan juga UV ya. Itu dia kurang dari sama dengan 3 derajat Kelvin. Itu merupakan awan-awan CB ya. Itu merupakan awan-awan CB. Ini contohnya, bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Dari di sini penentuan ya, penentuan kalau dia merupakan awan CB, berarti dia kurang dari sama dengan 2 Kelvin. Dari IR1 dikurangi IR2, dan dia IR1 dikurangi WV itu ketika suhunya kurang dari sama dengan 3 Kelvin. Itu merupakan awan CB ya. Jadi kalau awan menengah tadi dia 270 Kelvin, nggak ada awan 293, di awan tinggi itu dia 240 Kelvin. Kalau di bawah itu ya berarti dia merupakan termasuk awan tinggi juga ya. Kalau di atasnya itu atau lebih tinggi dari ini, dia bisa merupakan awan menengah. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Jadi ini tugasnya teman-teman ya. Silakan teman-teman ini ya, teman-teman identifikasi ya jenis awan yang ada di wilayah penelitian teman-teman kemarin gitu ya. Yang menyebabkan hujan, banjir, dan longsor dan sebagainya selama 6 jam ya, 6 jam plus minus 3 jam ya. Jadi 3 jam sebelum saat kejadian sama 3 jam sesudah. Ini kita gunakan plus minus 3 jam ya, berarti kita membutuhkan data selama 6 jam. 6 jaman ya, terus dikasih simbol ya, sesuai dengan jenis awannya. Ini kasih simbol ini sesuai dengan jenis awannya. Jadi kalau dia merupakan awan CI ya, high level cloud, dia bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau awan menengah bentuknya seperti ini, awan cumulus seperti ini, cumulus convexus seperti ini gitu ya. Kemudian CB seperti ini gitu ya, stratus seperti ini. Ini bentuknya kayak hati terbalik ya. Stratus atau fog itu bentuknya seperti ini. Jadi kita cukup menggunakan sampai ke 7 ya. Dari 6 sampai 7 ini yang kita gunakan gitu ya. Silakan ya, kalian bisa menggunakan metode subjektif atau mungkin metode objektif ya. Tinggal ditaruh di PPT-nya. Oke ya, jadi tugasnya bikin plus minus 3 jam. 3 jam sebelum sama 3 jam sesudah terjadinya fenomena bencana di tempat teman-teman kemarin ya. Terus taruh di PPT seperti biasa. Berarti ada total berapa ya? 6. Lebih dari 6 lah yang jelas ya. Kalau per jaman berarti 6, minimal per jaman 6 gitu ya. Kalau dilebihin per 10 menitan itu malah lebih bagus. Kalian kan bisa ngeliat dari pergerakannya juga kan ya. Per jaman juga boleh deh 6 aja lah per jaman ya. Tapi tergantung terjadinya kapan ya. Kalau misalnya terjadinya jam 8.30 ya berarti startnya 8.30 itu gitu ya. Berarti 8.30 nanti ada, 7.30 nanti ada, 6.30 nanti ada, 5.30 ada ya. Terus 8.30 ada, 9.30 ada, 10.30 ada. Pokoknya plus minus 3 jam lah ya. Plus minus 3 jam dari periode terjadinya. Ini contohnya ya. Contohnya gimana sih Pak cara apa namanya memberikan ini ya, memberikan apa namanya? Drawing ya, cara mendrawing ya. Kita masuk ke sini dulu. GMSLPD dulu ya. GMSLPD dulu gitu ya. Saya buka datanya. Di sini datanya saya menggunakan kanal, tadi ya ingat ya, kanal IR sama kanal apa namanya? IR1, IR2 sama WV ya. Jadi WV ini kanal berapa ya? Saya lupa nih. Saya buka dulu semuanya deh. Saya buka dulu semuanya karena saya lupa. Kita cek dulu gitu ya. Lagi buka. Atau mungkin simpelnya ya, kalau teman-teman buka yang Himawari Wish yang kemarin ya. Himawari Wish yang kemarin ini. Saya ke Himawari Wish ini ya. Ini kan ada data nih ya. Kalau kemarin kan kita menggunakan data model ya.
Kita kemarin menggunakan data model. Di sini saya ini kan ya, data yang kita gunakan nih, ini I2 ini merupakan kanal IR2, kemudian I4 nih, ini IR4 ya. Kemudian ada IR nih, IR2 sama yang VS nih ya, visible. Visible ini juga kita gunakan ya, visible kita gunakan. Karena untuk membandingkan secara subjektif tadi ya, kita gunakan visible, IR1, IR2 sama IR4 ya kalau nggak salah. Coba saya cek dulu deh ya, saya cek dulu di sini. Nunggu dulu. Oke, ini IR1. Ini IR ya, IR1 ya, berarti dia di band 13 ya. Kemudian WV ini di ini IR2 ya, IR2 itu band 15. Band 15, WV ini band 8 ya. Berarti yang kita gunakan band 13, 8 sama band berapa tadi? 15 ya, sama yang VS. VS itu band 3. Cara dulu ya. Band 3, 8, 13 sama 15 ya. Nah, 3 ini untuk yang VS, 8 untuk yang WV, VV ya. Kemudian 13 ini untuk yang apa namanya IR ya. Terus 15 ini yang I2. Nah, di sini ya saya buka ulang lagi ya, saya close dulu. Kok ini? Saya close dulu, saya buka ulang datanya. Kalau download ya. Saya buka ulang dulu datanya, saya gunakan kanal biar nggak semuanya ya, saya biar tepat sasaran. Praktikum 5 data band 3 dulu, saya buka band 3 00 sampai 01 ya. Kemudian band 8 nih ya, 00 1 2 3 4 5 ini. Kemudian band 13 ini, kemudian band 15 ini, open. Ini saya datanya sampel ya, maksudnya nggak tepat ada kejadian atau enggak ya, saya nggak tahu ya, jadi cuma mencontohkan saja dalam mendrawnya, dalam menarik gambarnya gitu ya. Sekarang kita coba fokus ke satu sampel dulu ya, Ini kanal IR ya, ini kanal IR dengan suhunya, ini kanal yang visible ya, tingkat kecerahan dari objeknya. Nih ya, teman-teman bisa melihat ya. Jadi gini, contohnya case-nya gini ya. Jadi misal teman-teman ada yang di Kebumen misalnya, di Kebumen sini ya, Kebumen Jawa Tengah lah ya. Berarti tugasnya itu nanti satu wilayah Pulau Jawa ini. Satu wilayah Pulau Jawa. Terus kalau misalnya ada yang di Batam gitu ya. Di Batam kan, Batam di sini ya. Berarti satu Pulau Sumatera sama Batam dan kawan-kawannya ini. Terus kalau ada yang di Kalimantan gitu ya. Berarti satu pulau Kalimantan yang dibikinin peta-petanya. Kemudian kalau misalnya ada yang di Bali, berarti dia NTB, NTT, dan juga Bali. Satu paket ya. Ini satu paket nih segini. Satu wilayah ini tuh sepaket nih segini. Kemudian kalau misalnya ada yang di Sulawesi gitu ya, berarti satu paket Sulawesi semuanya. Dan kalau ada yang di Maluku sama atau Papua, berarti Maluku sama Papua ini jadi satu nih. Ini Maluku sama Papua ini jadi satu. Ini sepaket nih. Dan ini yang bisa nanti dijadikan tugas ya, plus minus 3 jam. Jadi nggak cuma fokus di saya cuma di Temanggung aja, enggak ya, tapi satu wilayah region tadi ya. Jadi kalau misalnya di Jawa mau Temanggung, mau Kediri dan kawan-kawannya itu tetap satu pulau Jawa. Kayak ini misal awannya ada di sini ya nggak usah gitu ya. Fokusnya yang ada di sini aja. Contohnya ini ya. Jadi cuma ini aja gitu ya. Ini itu diwarnain, diberikan tanda. Contohnya saya kesini aja deh ya, yang simple ya. Di pulau di Kepulauan Maluku ya. Di Kepulauan Maluku teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita gunakan kanal IR, kita klik measure brightness.
Nah, ini suhunya sekian ya. Tapi kalau berdasarkan ini tadi, kalau kita mau tahu awan konvektif atau enggak gitu ya. Awan konvektif atau enggak, kita IR dikurangi I2. IR dikurangi I2 dikurang dari 2 derajat Celcius. IR dikurangi I2 itu sama kayak ini nih, S1 nih. S1 ini merupakan IR dikurangi I2 nih ya. Kalau saya klikkan di sini, IR min I2. Ini saya ganti Kelvin. Ini saya klikkan di sini, dia suhunya 0,9. Berarti dia sudah memenuhi syarat bahwa ini merupakan awan CB, awan konvektif. Sehingga ketika saya draw gitu ya, klik draw, kemudian pilih ekstra, Nah, ini kan awan dari awan 1 tadi ya, 1 tadi awan tinggi, ini tadi awan menengah, ini awan CU, ini cumulus convectus CG, dan ini awan CB. Kan ini kan kita coba metode objektif ya, udah jelas nilainya sekian gitu ya. Berarti ini yang saya tarik nih. Ini saya klik, saya tarik. Saya lepas di sini. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah, ini sudah terwakilin satu wilayah ini gitu ya. Satu wilayah ini sudah terwakili. Kita cari lagi misalnya. Cari lagi. Nah, kayak ini nih. Ini contohnya dia kalau dari kanal IR gitu ya. Suhunya itu nggak terlalu terang-terang banget ya, yang ini nih. Ini suhunya nggak terlalu terang-terang banget ya. Aduh, hapus dulu nih. Nah, jangan pakai ini ya, saya harusnya pakai ini tadi ya. Nah, ini kan teman-teman lihat ya, suhunya nggak terlalu terang-terang banget gitu ya. Berdasarkan suhunya, dia nggak terlalu terang-terang banget ya. Berarti dia nggak nyampe awan tinggi yang jelas ya. Yang jelas dia nggak nyampe awan tinggi. Ini bisa jadi cuma dua opsi ya, antara awan menengah atau mungkin awan rendah nih, yang putih-putih ini. Terus kita lihat yang VS-nya, visible-nya. Nah, ini kan kenapa kan putihnya putih banget nih ya. Berarti dia kemungkinan kalau nggak awan menengah ya awan tinggi yang tebel gitu ya. Awan menengah atau awan tinggi yang tebel nih sebelah sini nih. Ini merupakan awan menengah atau awan rendah. Dilihat dari bentuknya gitu ya. Bentuknya ini kemungkinan awan-awan misal ya, ini merupakan awan-awan menengah. Jadi tinggal ekstrak awan menengah kan yang ini tadi ya. Ini tinggal tarik nih. Tarik, lepas, taruh sini. Kan kalau CU kan tadi kan kalau dari kenampakan kan bentuknya jelas ya. CU, CG gitu ya. Makanya jelas teksturnya. Nah, ini kalau dia nggak terlalu putih banget dan dia secara visible-nya itu dia kandungan UAP-nya itu terang gitu ya. Ya, bisa jadi itu merupakan awan rendah atau awan menengah. Nah, kurang lebih seperti ini nih pengerjaannya nih. Terus yang di sini, ini digambar juga nih. Yang di sini digambar juga nih awan apa. Ini awan apa. Begitulah cara pengerjaannya ya. Jadi ini nanti tinggal di option di bitmap seperti biasa, disimpan JPG, taruh di PPT, tinggal misal ditampilin gambar dan ditulisin narasi lah. Misal di sebelah utaranya, misal di di Sulawesi bagian tengah ini terdapat awan menengah dan juga terdapat awan CB. Mungkin di wilayah utaranya terdapat awan apa lagi. Ini juga ada awannya nih ya. Ini ada awannya nih. Ini ada awan nih. Ini ada awan. Ini IR berarti nggak terlalu terang. Ini bisa jadi awan rendah atau mungkin awan-awan menengah ya. Kemudian dari wifi-nya, kandungan uap airnya juga di sini ya. Kok wifi sih? Visible. Nah, ini nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak gitu ya. Dan dia agak-agak menyebar. Nah, ini agak kayak menggumpal gini ya. Nah, ini bisa jadi ini merupakan awan CU gitu ya. Yang ini sebelah sini tadi ya. Tinggal kita tarik nih, kita draw, ekstrak ya. Awan CU kan yang ini ya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, gini. Oke, kurang lebih seperti ini cara pengerjaannya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Saya sudah mencontohkan misal 3 pengerjaan ya. Sisanya silakan kalian kerjakan sendiri. Oke, mungkin demikian ya yang bisa saya dapat sampaikan. Silakan dicoba gambar. Total ada 6 ya. Saya nggak minta banyak deh. Saya cuma minta 6 plus minus 3 jam. Jadi kalau misal kejadiannya anggap aja kejadiannya misal teman-teman jam 7 lebih 40 misal. Berarti ini plus minus 3 jam. Ini 8.40, 9.40 sama 10.40 plus 6.40 terus 05.40 sama 0 berapa nih? 04 ya, 04.40. Berarti ada 1
1, 2, 3, 4. Banyak juga ya. 4 aja deh ya. Ini saya ganti deh. Berarti minus 3 jam sebelum kejadian deh. Minus 3 jam sebelum kejadian deh. Nggak usah banyak-banyak deh ya. Jadi cuma total 4 gambar ya. Sekali lagi saya ulang lagi ya. Jadi kalau misal teman-teman tahu ya, tahu kejadiannya, pokoknya cari pas waktunya CB-nya udah matang ya. Misal CB-nya udah matang jam 10 lebih 50. Berarti teman-teman cukup mengumpulkan yang jam 9.50, 8.50. Udah 3 aja deh. 8.50, 9.50 sama 10.50. Jadi total cuma ada 3 gambar ya, tapi satu pulau-pulau tadi ya, ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, kemudian saya buka ininya ya. Saya buka apa namanya? Aplikasi ini nih. Jadi total ada 3 lokasi ya. Ini lokasi yang pertama, nah, Pulau Sumatera, lokasi kedua Jawa, lokasi ketiga Kalimantan, lokasi yang keempat ini ya Bali, NTT, NTB, lokasi kelima Pulau Sulawesi ya. Yang keenam ini Maluku dan Maluku dan Papua. Oke. Total ada ini ya. Ada 6 TKP yang harus dikerjakan ya. Tergantung masing-masing TKP-nya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ini nanti saya kirimkan PPT-nya juga plus videonya. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak.